Guys, ada yang aneh saat ini dengan Pak Jokowi. Coba perhatikan ya guys ya. Ada yang berubah dari wajahnya. Ini di acara yang baru kemarin hari ulang tahunnya yang ke-64 dirayakan secara sederhana di kediamannya. Tapi ada yang berubah dari wajah Pak Jokowi sekarang terlihat pucat, putih ke hitam-hitaman. Menurut kalian ini jenis penyakit apa ya guys ya? Kalau menurut informasi, ini Pak Jokowi terkena penyakit sindrom yang tidak biasa. Tetapi kalau dari Pak Jokowi sendiri mengatakan kalau ini penyakit kulit biasa kok, hanya alergi karena habis pulang dari Vatikan. Tapi kok ada yang aneh kayak gitu. Kalau penyakit kulit seperti panu, diskurap itu kan gampang sembuhnya dan ya tidak terlalu seperti itu ya guys ya. Ya pokoknya di hari ulang tahun Pak Jokowi yang ke-64, semoga Pak Jokowi itu tadi ya, kalau berpenyakitan seperti itu semoga lekas sembuh dan cepat ketemu obatnya. Ya menurut kalian sakit apa itu ya guys ya? Jokowi merayakan ulang tahun dalam kondisi sakit. Wah, kira-kira Pak Jokowi sakit apa ya? Jokowi merayakan ulang tahunnya yang ke-64 di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Juni 2025. Seperti biasa, Jokowi merayakan hari ulang tahunnya dengan membagi-bagikan bansos kepada para tukang beca dan orang-orang miskin. Jokowi juga menyediakan aneka makanan gratis untuk warga sekitar. Namun yang berbeda, dalam perayaan hari ulang tahun Jokowi kali ini, tidak ada sesi jumpa fans ataupun berfoto bersama para fans. Jokowi hanya menyapa para fansnya dari jarak jauh, karena Jokowi masih dalam kondisi sakit. Kondisi kesehatan Jokowi memang terpantau semakin memprihatinkan. Wajahnya bengkak dan Jokowi terlihat sangat pucat. Sebelumnya, Jokowi dikabarkan terkena penyakit kulit yang langka bernama SJS, Steve Johnson Syndrome. Penyakit ini timbul disebabkan karena rasa khawatir dan juga stres yang terlalu berlebihan. Namun, Jokowi membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya terkena alergi kulit biasa setelah dirinya pulang dari Vatikan. Namun, apapun yang terjadi, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi selalu sehat. Karena ke depan masih banyak hal yang harus beliau pertanggungjawabkan. Kalau kau pikiran busuk pada orang, itu senjata makan kamu itu. Yang pertama menurut saya itu kamu harus cukup tidur. Kedua, cukup olahraga. Saya itu treadmill itu sampai hari ini 5 kali seminggu. 4-5 kali seminggu lah. 1 jam lebih. Antara 5 tergantung waktunya ya. Kalau hari kerja, 4,5 kilometer. Kalau seperti tadi saya... Yayu Arianti, pendukung Pak Jokowi loh Mas. Oh gitu ya. Ijazahnya siapa palsu Bu? Asli. Ibu udah lihat? Sudah. Udah lihat ijazahnya? Tidak perlu kalian. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh, bisa disebut gangguan udah. Gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kondisi penyakit kulit Jokowi. Sehingga kemarin ya, ajudan Jokowi akhirnya buka suara mengatakan bahwa Jokowi alami peradangan gegara alergi kulit, kini proses pemulihan. Jadi pernyataan dari ajudan Jokowi ini tidak membuat masyarakat langsung begitu percaya ya. Nah, salah satu mantan relawan Jokowi ya tahun 2019 mempertanyakan tentang keadaan Jokowi. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh ajudan Jokowi bahwa Jokowi lagi pemulihan dan kena penyakit kulit alergi biasa? Jadi netizen mempertanyakan, masa sih ya penyakit kulit separah itu ya, mukanya kelihatan sangat beda banget. Nah, ini foto Jokowi 2023 dan foto Jokowi 2025 ya. Selang 2 tahun perubahan Jokowi cukup signifikan. Jadi kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh ajudan Jokowi cuma alergi biasa, masih dalam masa pemulihan, ini menjadi pertanyaan ya. Banyak asumsi dan spekulasi yang berkembang di sosial media yang mengatakan bahwa ini gara-gara azab lah ya. Ada yang mengatakan kutukan ya. Jadi itu yang berkembang di sosial media kita dengar. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat masih ditutupin ya tentang penyakit Jokowi. Apalagi kalau kita lihat kemarin di saat Jokowi merayakan ulang tahun bersama pendukungnya, Jokowi justru ya membuat jarak dengan wartawan maupun pendukungnya. Dari sini kelihatan bahwa Jokowi mengalami penyakit serius ya. Nah, beda lagi dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai penyakit yang lagi diderita oleh Jokowi adalah penyakit yang disebut somatik ya. Jadi Jokowi ini mengalami gangguan kejiwaan. Cuma ada hal yang menarik kemarin. Katanya pulang dari Vatikan. Ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan. Tiba-tiba kena alergi berat. Ya, dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya. Sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizin hilang. Nih sampai moon face gitu wajah. Bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh, bisa disebut gangguan udah. Gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh.
Oke, sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama. Sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu? Imunnya, kekebalan tubuhnya. Bukan imunnya itu. Hormon fisiologisnya, stresor. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac itu obat penenang. Nah, kelihatannya sudah pernah dipakai dan itu udah kebal. Karena kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Kan dia semakin tenang, itu artinya dia kan dia turun dengan jumawa, bisa ngantarkan presiden baru, anaknya juga, menterinya banyak banget di kabinet, kenapa dia harus depresi? Setelah dia turun itu tidak berhenti dugaan negatif terhadap perilaku beliau selama memerintah, dan itu menyakitkan. Biasanya sih kalau kita lihat yang dianalisa oleh Rocky Gerung rata-rata sih benar ya, tapi kita tidak tahu, Rocky Gerung ini kan bukan dokter. Kalau kata Dr. Tifa, Jokowi mengalami penyakit kulit yaitu autoimun, dan ini sangat berbahaya sekali, bisa menyerang sampai ke ginjal. Sehingga menurut Dr. Tifa ya, penyakit yang diderita oleh Jokowi cukup serius, jadi tidak boleh dianggap enteng. Sampai Dr. Tifa pun ya di dalam akun X-nya mengatakan ingin sekali membantu Jokowi ya, ingin sekali mengobati Jokowi. Sehingga Dr. Tifa pun menyarankan Jokowi harus dirujuk ke rumah sakit Guangzhou, Cina. Nah, beda lagi analisa dari netizen ya di sosial media dari akun Opposite 6890. Jadi penyakit Jokowi dinilai ini adalah palsu ya, mengatakan bahwa pakai make up artis cari simpati publik, jangan percaya dia sakit, dia handal, licik. Jadi netizen menganggap Jokowi ini tidak sakit, melainkan dia adalah menipu publik ya, membuat kebohongan lagi supaya mendapat simpati publik. Apalagi sekarang ya, proses dugaan ijazah palsu tetap berjalan dan bergulir di pengadilan. Jadi menurut netizen ini sengaja diciptakan oleh Jokowi supaya Jokowi untuk menghindar hadir di sidang dugaan ijazah palsu ya. Jadi kita tidak tahu ya, ini hanya spekulasi yang berkembang di sosial media. Nah, begitu juga dengan pengamat politik Adi Masardi ya, mengatakan sakit bohongan, melihat jejak kebohongan yang nyata dan panjang. Saya tidak yakin orang ini sakit, pasti ada rencana yang dahsyat akan dilakukan dengan berpura-pura sakit. Kalau selama ini bohong, kenapa dalam soal sakit ini kita percaya? Dan ini di-retweet oleh Dr. Tifa juga. Selama 10 tahun dia berbohong dengan mulutnya. Kali ini Allah perintahkan kulitnya untuk menjadi saksi atas apa yang dia kerjakan. Nah, begitu juga ya beberapa komentar dari netizen ya di sosial media ya. Coba kita lihat videonya. Kalau Pinocchio bohong, hidungnya jadi panjang. Tapi kalau Jokowi bohong, jadinya sakit kulit. Nah, jadi lagi rame nih tentang foto dan video penampakan Jokowi pada hari ulang tahunnya yang ke-64 Sabtu kemarin. Dengan kondisi kulit wajah yang terlihat tidak normal, seperti membengkak, melepuh, dan menghitam. Banyak yang kemudian mengartikan itu sebagai azab dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang menarik, ada juga loh sebagian yang menilai kalau kondisi kulit Jokowi itu sebagai salah satu kebohongan Jokowi lagi. Hanya sebuah pencitraan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dan supaya terus mendapatkan pemberitaan di media dan medsos. Atau intinya, isu penyakit kulit itu cuma bisa-bisaannya Jokowi aja supaya jadi trending topik di masyarakat. Nah, terlepas dari kebenarannya, menurut gue kecurigaan itu beralasan juga. Karena pertama, Jokowi yang masih memiliki agenda dan birahi politik tentu butuh panggung supaya bisa terus eksis dan tidak dilupakan. Yang kedua, faktanya adalah polemik ijazah palsu kemarin itu sukses menjadikan nama Jokowi sebagai trending topik nomor 1. Dan yang ketiga, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia nggak suka tuh yang namanya politik, tapi sangat menyukai drama atau sinetron. Nah, isu ijazah palsu kemarin dan isu kondisi kulit Jokowi sekarang ini, dua-duanya penuh dengan drama, tapi sedikit saja bumbu politiknya.
Jadi isu kondisi kulit Jokowi cocok banget untuk dijadiin trending topik di Indonesia. Cocok banget dengan realita kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan suka banget nonton sinetron azab. Gue nggak tahu apakah kondisi kulit Jokowi adalah azab, pencitraan, atau penyakit biasa aja. Tapi kalau ngelihat kebiasaan dari pernyataan-pernyataan Jokowi yang seringnya sen kiri tapi beloknya kanan, gue jadi ingat kisah dari zaman Yunani kuno yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Sebuah cerita klasik tentang seorang anak yang akibat terlalu seringnya berbohong sampai tidak ada lagi orang yang percaya. Nah, kalau menurut kalian nih, gimana? Apakah Jokowi ini kena azab, kena penyakit biasa aja, atau lagi-lagi dia berbohong? Ya, tampilan fisik Jokowi berubah. Sakit apa? Belakangan ini netizen dihebohkan dengan penampilan fisik Jokowi tepat di hari ulang tahunnya pada tanggal 21 Juni kemarin. Kulit Pak Jokowi ini tampak berubah tidak seperti dulu lagi. 2 kali saya pernah menjadi relawan Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tapi jujur ya, saya belum pernah melihat kondisi Jokowi sakit dan terlihat parah seperti saat ini. Jadi ada apa sebenarnya dengan Pak Jokowi? Jujur saya kaget dan kasihan melihat keadaan Pak Jokowi seperti saat ini. Ada yang bilang beliau sakit karena karma. Ada juga yang menyebut karena azab, tekanan batin, dan lain-lain. Padahal kalau menurut keterangan dari ajudan, Pak Jokowi itu cuma mengalami alergi kulit setelah diutus oleh Presiden Prabowo dari Vatikan pada bulan April lalu. Nah, dari sini muncul pertanyaan dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. Ah, masa sih alergi kulit sampai separah itu? Begitulah persepsi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dan saya sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang dialami oleh Pak Jokowi saat ini. Nah, di saat seperti ini ya, menurut hemat saya seharusnya ada tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi terkait dengan kondisi Pak Jokowi saat ini. Ini penting, agar apa? Agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat. Karena apapun itu ya, Pak Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Bahkan Presiden 2 periode. Nah, tapi kenapa ya sampai sekarang tidak ada satupun tim dokter kepresidenan yang menjelaskan secara resmi? Bahkan ya, sebagian pendukung juga ada yang mengklaim tuh, foto Pak Jokowi sakit itu hoax dan editan. Begitulah klaim sebagian dari pendukung Pak Jokowi. Dan melalui konten ini ya, saya ingin menegaskan bahwasanya foto Pak Jokowi sedang sakit itu adalah real. Itu adalah fakta. Jadi bukan hasil editan atau rekayasa AI. Banyak kok media kredibel dan televisi yang sudah menampilkan kondisi Pak Jokowi sekarang itu memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya juga ingin mengajak kepada teman-teman semua, khususnya yang sudah tidak lagi sejalan dengan Pak Jokowi. Mari bedakan antara urusan politik dan kemanusiaan. Karena soal pandangan politik itu kita boleh berbeda, kita boleh saling mengkritisi. Nah, tapi kalau soal kemanusiaan itu tetap harus diutamakan, tetap harus berada di atas dari pandangan politik dan apapun. Nah, saya juga ingin mengajak kepada pendukung Pak Jokowi agar lebih terbuka dan bisa menerima fakta. Bahwasanya foto kondisi Pak Jokowi yang terbaru itu memang asli, bukan hasil editan atau atau rekayasa, bukan. Itu adalah asli dan sudah banyak media kredibel yang menayangkan. Jadi kalau teman-teman semua ada yang masih ragu terkait dengan rilis foto tersebut ya silakan saja bisa dicek melalui media-media kredibel. Zaman ini sudah canggih, silakan gunakan smartphone kalian dengan baik. Nah, terlepas dari apapun anggapan publik terhadap Pak Jokowi ya, saya cuma ingin berdoa semoga Pak Jokowi ini diberikan kesembuhan. Siapapun itu bisa sakit, termasuk kita semuanya. Semua sudah atas kehendaknya dan tidak ada yang sulit baginya. Jadi kita sebaiknya doakan saja yang terbaik buat Pak Jokowi. Nah, saya pikir itu, terima kasih dan semoga kita semuanya sehat-sehat selalu. Oke? Salam. Misal si Joko minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi ya tidak menyebut kesalahannya. Dia nggak ngomong gitu. Misalnya kesalahan dia merampok tanah-tanah rakyat, ya, hutang ugal-ugalan sehingga keuangan negara hancur lebur, ya, kemudian membuat bangkrut BUMN, ya, kemudian begitu banyak terjadi pembunuhan, ya, kanjuruhan, kilometer 50, KPPS yang 800 orang, apalagi perampokan Pulau Rempang, ya, terus Raja Ampat, pagar laut, kriminalisasi ulama, banyak lagi nggak disebut. Jadi minta maafnya kosong itu. Sekarang aku tanya ke netizen, gimana? Dimaafkan atau tidak? Tolong jawab ya. Dimaafkan atau tidak? Jawab gitu. Thank you. Yang bersamaan juga, ya kita lihat beliau cukup tampak kesakitan dengan penyakit kulitnya yang makin hari makin tampak seperti lebih membengkak, kemudian melepuh di bagian muka, di bagian tangan, kelihatan tersorot kamera. Ini apakah ini sebuah tanda alam atau dalam pandangan Pak Rizal bagaimana? Ya memang kalau konteks yang ujung dulu yang sakit ya. Sakit itu kalau dalam agama itu 3 kemungkinan gitu ya. Satu memang
pengingat dia supaya sadar gitu ya. Jadi tazkiroh itu dari Allah, diberi sakit, kemudian oh sadar saya harus begini-begini, kembali tobat dan sebagainya. Satu. Kemudian yang kedua, sakit itu penghapus dosa. Gitu kan, bagi orang beriman itu bukan peringatan, bukan, tapi penghapus dosa. Sengaja Allah berikan sakit untuk dihapuskan dosa-dosanya sehingga nanti bersih. Yang ketiga, itu penyakit yang diberikan kepada orang yang tidak beriman dan sudah tidak bisa memungkinkan tobat. Itu namanya azab. Itu namanya azab. Azab Allah yang sebagai sinyal di dunia ini seperti itu. Bahaya kalau memang itu berlanjut sampai ke akhirat. Betapa berat dan pedihnya gitu siksa di neraka jahanam, di kubur, atau di kehidupan pasca dunia ini gitu. Jadi itu bagi orang tidak beriman dikasih sakit, tapi sakit sebagai azab. Jadi kemungkinannya seperti itu gitu. Nah, tinggal lihat saja ke depan ini, karena walaupun bagaimana kualifikasi Pak Jokowi dalam konteks beragama itu tipis gitu. Bahkan tidak seperti memahami, menjalankan syariat agama Islam yang dia sebut Islamnya dengan sebut baik gitu. Jadi pilihannya tinggal dua menurut saya, apakah ini peringatan Allah supaya dia tobat, atau yang kedua ini adab. Tapi dalam konteks tobat bukan berarti hanya selesai urusan dengan Allah. Dengan manusia harus selesaikan. Dengan Allah katanya lebih mudah ya, karena kita Allah lebih minta mudah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, kan manusia. Jutaan, ratusan juta lagi. Oh iya, orang yang disakiti, yang dizalimi harus memaafkan dulu. Ada kisah orang yang kalau urusan dunia belum selesai, urusan sesamanya, jadi masih tetap beban. Artinya juga kalau mau lepas gitu ya, dia harus dihukum dulu di dunia. Sekarang wajah Pak Jokowi sudah tidak bisa disembunyikan lagi bahwa memang beliau nampaknya sedang sakit, dan ya upaya untuk menghindari kamera atau agak menjauh dari para wartawan dengan membiarkan Ibu Iriana berada di depan dan para keluarga besarnya untuk memimpin doa dan sebagainya, itu tidak bisa menutupi gejala atau menutupi kondisi Pak Jokowi yang sebenarnya. Dan ya kita sekali lagi masih belum mengerti kalau melihat dari pernyataan ajudannya, katanya Pak Jokowi itu alergi ketika berangkat ke Vatikan, ketika menghadiri pelantikan paus, dan kemudian setelah itu ada alergi cuaca, pulang dan ya gatal-gatal gitu ya. Tapi itu kan peristiwa tanggal 26 April gitu. Dan sekarang sudah bulan Juni, April, Mei, Juni gitu. Jadi ya sudah bisa dibilang sudah lebih dari 2 bulan gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang masih belum sembuh, itu patut dipertanyakan karena kemungkinannya dua gitu. Yang pertama mungkin gitu ya, mungkin ini bukan alergi biasa, ini bukan alergi cuaca, kulit dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ya kalau ini yang terjadi ya kita nggak tahu Pak Jokowi sakit apa. Atau kalaupun misalkan itu benar-benar hanya alergi kulit biasa, ya mungkin perawatannya atau pengobatannya itu tidak tepat, atau sengaja dibuat tidak tepat supaya nggak sembuh-sembuh. Ya mana yang benar kita nggak ngerti gitu. Tapi ya agak mengherankan karena kemungkinan yang manapun itu menunjukkan bahwa dokter-dokter yang ada di Indonesia hari ini tidak terlalu canggih gitu ya, tidak mampu untuk membereskan atau segera mengobati Pak Jokowi meskipun sudah berlalu sekitar lebih dari 2 bulan. Dan ya kita nggak tahu apakah sakit Pak Jokowi ini akan diakui atau akan diumumkan kepada media atau disampaikan kepada kita semua atau enggak gitu, atau entah sampai kapan Pak Jokowi akan tetap berada di Solo dan kemudian diam terkait sakitnya, yaitu terserah Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi bagi saya ini kita kalau berandai-andai, andai Pak Jokowi itu mau menyampaikan dan mengakui bahwa ada satu kondisi yang sedang beliau derita, maka mestinya setelah itu akan berdampak positif kepada Pak Jokowi itu sendiri, karena sudah mulai mengakui gitu ya. Karena secara psikologi kalau tidak diakui itu bisa tambah menjadi beban gitu. Tapi kalau diakui dan kemudian nanti didengar oleh banyak orang, ya pasti para pendukung Pak Jokowi termasuk dari kalangan dokter itu pasti akan berpikir setidaknya mereka menyampaikan ide atau
pemikirannya atau usulan-usulan treatment yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan apalagi teman-teman Pak Jokowi kan tidak hanya di Indonesia tapi di internasional kan banyak gitu, sehingga kalau mereka tahu bahwa Pak Jokowi sedang mengidap satu penyakit, dan mana tahu di luar negeri, di Jerman, di Amerika misalkan punya alat-alat yang canggih untuk kemudian bisa memberikan satu perawatan yang lebih efektif misalkan, ya bisa saja Pak Jokowi kemudian terbang ke sana dan kemudian diobati gitu. Karena usia Pak Jokowi masih cukup muda, 64 tahun, sehingga mestinya lebih mudah untuk kemudian diatasi dan sebagainya supaya bisa lebih cepat sembuh gitu. Kalau seperti sekarang tidak diakui, orang tidak tahu, teman-teman di luar negeri juga yang nggak ada yang mengerti kalau Pak Jokowi sedang sakit gitu, maka ya nggak akan ada dampak apa-apa gitu. Tapi ya itu plus minus lah, dan kita nggak ngerti kalau soal urusan sakit itu biar menjadi keputusan Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi mungkin gitu ya, saya melihat seorang Jokowi sebagai mantan penguasa 10 tahun di Indonesia, ketika merasakan atau sedang mengalami sakit seperti sekarang, dan kita nggak tahu itu apa, mungkin Pak Jokowi butuh bantuan dari Presiden Prabowo gitu, karena mengumumkan kalau diri kita ini sakit itu kan nggak mudah gitu kan. Ya kalau kita tinggal pasang story selesai gitu ya, atau ada temen nanya kita bilang kita lagi sakit ini, mungkin itu selesai, gampang saja gitu. Tapi kalau seorang Jokowi ini mungkin kan nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa tinggal bikin status di sosial media gitu, pasti mungkin butuh bantuan gitu. Dan saya jadi teringat dengan peristiwa tanggal 30 Juni 2024 atau setahun yang lalu, ketika Pak Prabowo sedang melaksanakan operasi besar di kakinya dan nggak ada orang yang tahu. Tapi kemudian setelah itu Pak Jokowi menjenguk Pak Prabowo, waktu itu masih menjadi Menhan, dan kemudian diposting di sosial media, dan semua kita jadi tahu bahwa Pak Prabowo baru saja melaksanakan operasi besar di kakinya. Padahal seandainya Pak Jokowi nggak posting, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya Pak Jokowi coba kemudian membantu, mengumumkan kepada semua kita bahwa Pak Prabowo dalam satu kondisi yang mengharuskan dirinya di operasi besar, dan ternyata berhasil. Dan itu baru diposting seminggu setelahnya gitu. Jadi dari rencana untuk melakukan operasi, proses operasinya, bahkan sampai selesai operasinya, itu nggak ada yang tahu. Kalau Pak Jokowi nggak posting di sosmed, di Facebook dan Instagram, nggak ada orang mengerti kalau Pak Prabowo itu sakit gitu. Jadi ya sekarang mungkin giliran Pak Prabowo melakukan hal yang sama gitu, karena ya Pak Jokowi sedang sakit gitu, dan Pak Prabowo mungkin menjadi pihak yang bisa mengabarkan bahwa Pak Jokowi ini sedang sakit dengan cara ya menjenguk. Nah itu kan lumrah saja, kalau ada teman kita sakit ya kita jenguk gitu. Dan ya untuk memberitahu kepada masyarakat atau kita semua terkait kondisi Pak Jokowi seperti apa. Toh ini kan udah lama juga Pak Prabowo nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Terakhir kan bulan puasa ya. Sampai sekarang belum ketemu lagi, dan ya sekarang Pak Jokowi sedang sakit. Semestinya itu menjadi satu momentum yang pas bagi Presiden Prabowo untuk datang menjenguk Pak Jokowi. Ya kapan Pak Prabowo bisa menjenguk Pak Jokowi ya saya juga nggak ngerti gitu ya. Itu silahkan tanya kepada Pak Teddy gitu. Nggak ada yang tahu ya, mungkin sibuk dan sebagainya. Tapi ya semoga dengan begitu nantinya ketika Pak Prabowo datang menjenguk Pak Jokowi, itu bisa mendapatkan satu perhatian, dan orang-orang di sekelilingnya juga jadi paham bahwa Pak Jokowi mengalami satu kondisi yang mengharuskan beliau dapat perlakuan atau pelayanan yang ya maksimal sesuai dengan penyakitnya apa. Ya sekali lagi saya nggak ngerti gitu. Dan ya ini bagi saya penting supaya apa? Supaya orang-orang yang mungkin punya ide, punya informasi terkait sakit yang dialami oleh Pak Jokowi itu bisa menyumbang ide gitu. Kalau didiamkan kan kayak gak ada orang yang kemudian memberikan masukan apa-apa gitu. Apalagi kalau kemudian dianggap ini alergi biasa, ya udah. Ditambah orang nggak mau ngapa-ngapain gitu, kalau alergi biasa besok juga sembuh misalkan. Tapi kan ini ya terbukti sudah lebih dari 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Dan selain Presiden Prabowo gitu ya, saya juga berharap agar para menteri itu ya datang berkunjung menengok Pak Jokowi yang sedang sakit gitu. Karena ya itu harus dia lakukan, para menteri, ketua umum partai, ya, seperti Zulkifli Hasan, Bahlil, itu yang paling penting gitu ya. Ya semuanya harus datang ke Solo untuk kemudian menjenguk Pak Jokowi gitu. Karena ya sebelum-sebelum ini kan ya mereka-mereka ini yang datang ke Solo gitu. Budi Ari, terus kemudian Budi Sadikin gitu ya. Itu kan yang paling sering mengunjungi Solo gitu, sebelum-sebelumnya. Padahal Pak Jokowi nggak sakit tuh, tapi datang terus mereka gitu ya, para menteri, para ketua partai. Ini sekarang Pak Jokowi lagi sakit, kenapa para ketua partai, para menteri itu nggak datang ke Solo? Kok nggak ada yang jenguk gitu? Ini kenapa sekarang jadi menjauh semua? Ini kan aneh bagi saya gitu. Seharusnya di tengah-tengah situasi seperti sekarang lah mereka ini datang menjenguk. Ya sewajarnya orang Indonesia gitu. Kalau ada orang sakit, ya kita jenguk gitu. Dan ya kalaupun Pak Jokowi sudah tidak punya pengaruh apa-apa dan sebagainya, tidak bisa dimanfaatkan lagi secara kekuatan politik dan seterusnya, itu tetap aja gitu. Itu kan bagaimanapun Pak Jokowi adalah orang yang ya mendukung mereka-mereka ini, para ketua partai, para menteri hari ini, yang sampai bisa mendapatkan posisi yang luar biasa, terutama seperti Budi Ari, dari relawan yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba jadi menteri. Itu kan wajib bagi saya untuk mendatangi Pak Jokowi gitu, karena ya beliau lagi sakit. Kenapa kemudian mereka ini seperti kayak nggak peduli dan menjauh semua?
Sampai sekarang setidaknya seingat saya belum ada yang menjenguk Pak Jokowi gitu. Jadi ya ini menjadi tanda tanya kenapa itu tidak dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita. Padahal Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat berpengaruh kepada hidup dan karir politik mereka. Ini kalau mereka sampai sekarang nggak mau datang ke Pak Jokowi ini keterlaluan bagi saya. Ya kecuali ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa datang ke Solo ya, dan itu di luar jangkauan yang bisa saya jelaskan gitu. Saya bisa menjelaskan tapi terlalu jauh rasanya kalau kemudian menyimpulkan apa yang dilakukan oleh para menteri dan para ketua partai hari ini gitu. Karena ya kalau ada orang, nggak usah orang yang berpengaruh gitu ya, teman kita aja yang nggak ada pengaruhnya, yang kadang sering ngusulin kita, itu kalau sakit kita jenguk gitu. Apalagi ini seorang Jokowi, seorang penguasa 10 tahun dan membantu banyak sekali orang, terutama orang-orang yang sekarang menjadi pejabat dan ketua umum partai. Ya semoga ada keadilan bagi Pak Jokowi sehingga orang-orang ini bisa menjenguknya gitu. Dan ya semoga dengan begitu Pak Jokowi bisa lebih cepat sembuhnya karena ya didukung oleh banyak orang-orang, bukan kemudian malah dijauhi seperti sekarang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.